Guwon, Sarang, Pak Noh, dan teman-temannya sudah siap untuk berangkat. Mereka sudah berada di dalam pesawat. Namun Guwon terpisah sendiri, dia berada di bisnis kelas, sedangkan yang lainnya ada di tempat yang biasa. Saking ingin bersama Sarang, akhirnya Guwon pun meminta bertukar tempat duduk dengan Pak Noh. Bagi Pak Noh itu adalah suatu keuntungan dan dia pun mau-mau saja bertukar tempat dengan Guwon. Guwon pun rela bertukar tempat dengan Pak Noh dikarenakan dia akan duduk bersama Sarang. Akhirnya Guwon pun duduk bersama Sarang, namun ketika mereka ingin berpegangan tangan pun mereka harus berhati-hati melihat keadaan kalau-kalau temannya melihat. Mereka pun tiba di Thailand dan langsung menuju ke penginapan akan mereka tinggal. Melihat keadaan di sana, Sarang dan teman-temannya pun begitu berantusias dan histeris. Mereka begitu senang. Ketika yang lain senang, di sini Guwon malah agak cemberut dikarenakan dia begitu kesal kepada Pak Noh yang bertingkah semena-mena. Selain memperlihatkan kamar Sarang dan teman-temannya, Pak Noh pun memperlihatkan kamar milik Guwon. Ternyata kamar tersebut membuat Guwon terkejut dengan tampilannya. Guwon pun bertanya kamar siapa ini dan kata Pak Noh itu adalah kamar Guwon dan dirinya. Mendengar hal tersebut Guwon pun tidak mau. Mau tidak mau menerima, Guwon harus menerima dikarenakan sudah tidak ada lagi kamar di penginapan tersebut. Setelah melihat-lihat keadaan di penginapan yang akan mereka tempati, Sarang dan teman-temannya pun ternyata sudah berenang. Di sana Guwon pun melihat mereka begitu gembiranya. Sampai akhirnya Pak Noh dan Guwon pun ikut berenang bersama mereka. Setelah berenang, mereka pun mengadakan pertemuan. Mereka merencanakan tentang liburan selama di Thailand, kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan. Akan tetapi ketika mereka sedang membahas hal tersebut, Sarang dan Guwon malah fokus ke handphone masing-masing. Ternyata Guwon malah asik chatan mengobrol dengan Sarang. Mereka diam-diam merencanakan bagaimana caranya mereka menghabiskan waktu berdua saja. Akan tetapi ketika Daen melihat hal tersebut, Guwon pun ditegur untuk mendengarkan Pak Noh. Pak Noh pun memberikan kaos yang akan mereka kenakan selama mereka melakukan jalan-jalan di Thailand. Waktu jalan-jalan pun tiba dan mereka sudah siap dengan mengenakan kaos yang dibagikan oleh Pak Noh. Di sini Guwon terus saja mendekati Sarang. Dia ingin berdekatan dengan Sarang. Tempat yang pertama mereka kunjungi adalah tempat makan mie. Di sini mereka siap-siap untuk makan. Dan kata Guwon, kenapa harus ke sini? Karena di Korea juga banyak. Karena di sini tempatnya enak. Begitu kata Pak Noh. Mereka pun memesan mie masing-masing, akan tetapi Guwon tidak memesan mie, dia hanya memesan minum. Di saat mereka sedang memakan mie, Sarang pun tanpa sadar menawari Guwon untuk makan mie bersamanya. Akan tetapi Guwon pun menolaknya. Dan tanpa sadar juga Sarang terus membujuk Guwon untuk makan mie yang akan disuapi oleh Sarang. Di sini akhirnya Guwon pun ingin makan mie yang disuapi oleh Sarang. Saat Guwon akan memakan suapan dari Sarang, mereka pun baru sadar bahwa mereka telah menjadi perhatian dari teman-temannya yang sedang memperhatikan mereka. Akhirnya Sarang tidak jadi menyuapi Guwon, Guwon pun malah makan sendiri. Saat Pak Noh dan kedua temannya Sarang membahas suapan Sarang kepada Guwon, Guwon dan Sarang pun mengelak. Katanya mereka hanya salah melihat saja, padahal jelas-jelas mereka melihat Sarang akan menyuapi Guwon. Dari kejadian itu Sarang dan Guwon malah bertingkah kikuk dan aneh di depan teman-temannya. Tak cukup memakan mie di kedai tersebut, akhirnya mereka pun masih meneruskan jalan-jalan di Thailand. Mereka jalan-jalan malam dengan menikmati kuliner-kuliner yang ada di sana. Selain menikmati makanan-makanan yang ada di sana, mereka pun menikmati keindahan malam yang ada di Thailand. Mereka menikmati sajian musik yang ada di jalanan. Pada saat itu pun ini kesempatan untuk Sarang dan Guwon diam-diam saling mengungkapkan perasaannya. Guwon pun memegangi tangan Sarang dengan diam-diam di belakang Pak Noh.
Sarang dan Guwon pun tersenyum dengan bahagia karena mereka bisa berdekatan tanpa diketahui hubungannya oleh teman-temannya. Setelah selesai jalan-jalannya di hari itu, saatnya untuk mereka beristirahat dan mereka pun sudah mulai tidur. Akan tetapi di sini Guwon dengan Sarang tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, Guwon pun menghubungi Sarang. Dia mengirimkan pesan kepada Sarang, apakah Sarang sudah tidur, dan ternyata Sarang pun menjawab kepada Guwon, Sarang belum bisa tidur. Guwon pun mengajak Sarang untuk bertemu di luar. Sarang pun menyetujuinya. Mereka pun diam-diam pergi keluar menyelinap agar tidak diketahui oleh teman-temannya dan Pak Noh. Guwon dan Sarang pun akhirnya berhasil keluar dari kamar mereka masing-masing tanpa ketahuan oleh teman-temannya dan Pak Noh. Mereka terus mengendap-endap keluar sambil berjalan mundur memperhatikan kamarnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka sama-sama kaget. Karena mereka bertabrakan, disangkanya itu bukanlah Guwon ataupun Sarang. Tapi ternyata setelah dilihat dan diteliti, ternyata mereka adalah Sarang dan Guwon. Hampir saja Sarang terjatuh, akan tetapi dengan cepat Guwon langsung menangkap Sarang dan memeluknya. Sarang dan Guwon pun bertemu. Mereka berbincang-bincang di tepi kolam renang. Sarang berterima kasih kepada Guwon karena dia dan teman-temannya bisa berlibur ke Thailand. Dan dia juga mengatakan kepada Guwon meminta maaf atas sikapnya Daeun kepada Guwon yang sewenang-wenang. Dan Guwon pun tidak ambil pusing. Dia mengatakan tidak apa-apa, itu wajar saja sesama teman. Guwon dan Sarang merasa bahagia karena mereka bisa bersama-sama berlibur dan juga sekarang mereka bisa bersama-sama berdua. Setelah mereka berbincang-bincang, Guwon pun turun ke kolam renang. Dia mengajak Sarang untuk berenang bersamanya. Awalnya Sarang tidak mau turun ke kolam renang, akan tetapi Guwon memaksanya dan menggendongnya untuk turun ke kolam renang. Akhirnya mereka berdua pun berada di kolam renang bersama-sama. Di sini Guwon dan Sarang mengungkapkan perasaan hatinya yang begitu senang. Selain itu juga Guwon berkata kepada Sarang bahwa dia begitu merindukan Sarang. Dan kata Sarang, kenapa harus merindukannya dikarenakan mereka seharian telah sama-sama. Guwon pun mengungkapkan perasaannya kepada Sarang. Dia terus menciumi Sarang. Mereka pun menikmati waktu kebersamaannya yang hanya berdua saja di kolam renang tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun melanjutkan jalan-jalannya. Seperti biasa, Guwon terus mendekati Sarang dengan diam-diam. Dia terus menempel pada Sarang dan dia pun memegang Sarang secara diam-diam juga. Melihat Guwon berdekatan terus dengan Sarang, Daeun pun di sini menegur Guwon bahwa dia harus berurutan ke belakang seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Noh sebelumnya. Dengan kesal mau tidak mau, Guwon pun harus menuruti apa yang dikatakan oleh Daeun. Lepas dari kejadian tersebut, Guwon, Sarang, teman-temannya dan Pak Noh pun menikmati kebersamaan mereka. Mereka pun berfoto-foto dengan riang. Di malam hari pun mereka masih meneruskan jalan-jalan mereka. Mereka berencana akan naik kapal layar untuk makan malam bersama di sana. Inilah kesempatan Guwon untuk menjalankan aksinya, yaitu berdua saja dengan Sarang. Dia akan diam-diam pergi dengan Sarang. Saat mereka sedang mengantri akan naik ke kapal, Guwon pun memegang tangan Sarang. Dia langsung berlari dan meninggalkan antrian tersebut. Sejauh Guwon berlari dan mereka pun akhirnya terhenti. Saat dilihat ke belakang, ternyata yang Guwon ajak lari bukanlah Sarang, akan tetapi Pak Noh. Begitu terkejutnya Guwon ketika yang di bawahnya lari adalah Pak Noh. Begitu pula Pak Noh malah diam terpaku melihat kelakuan dari Guwon yang mengajaknya lari begitu saja. Setelah Guwon tersadar, mereka pun melihat ke arah kapal dan ternyata yang ada di sana adalah Sarang. Sarang malah tertinggal di kapal. Rencana Guwon untuk melarikan diri bersama Sarang akhirnya gagal. Dia malah ikut bergabung lagi dengan rombongan Pak Noh ikut makan malam di atas kapal layar.
Saat mereka sedang melangsungkan makan malam, ternyata datanglah juniornya dari Yonghwa menemui Yonghwa di sana dikarenakan pramugara tersebut sedang transit di Thailand. Dan juniornya itu pun disuruh untuk bergabung bersama mereka. Di pagi harinya mereka pun terkaget dan digegerkan oleh Sarang dengan Guwon yang tidak ada di kamarnya masing-masing. Ternyata pas mereka melihat keluar, Sarang dan Guwon sudah berpakaian rapi dan siap untuk pergi meninggalkan penginapan. Sekarang rencana Guwon pun berhasil untuk menikmati jalan-jalan berdua saja bersama Sarang. Mereka pun pergi meninggalkan teman-temannya dan hanya pergi berdua saja dengan gembiranya. Sarang dan Guwon menikmati kebersamaannya di Thailand hanya berdua saja melihat-lihat pemandangan dan keindahan yang ada di sana. Sampai akhirnya Sarang dan Guwon pun memutuskan untuk makan malam bersama. Saat makan malam, Guwon dan Sarang pun bercerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Sarang berkata kepada Guwon bahwa dia tidak menduga akan sampai jalan-jalan ke luar negeri seperti ini. Hasil dari kerja kerasnya selama ini menjadi pegawai yang terbaik. Guwon pun bercerita kepada Sarang tentang masa kecilnya di mana dia yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia sampai sekarang penasaran ingin mengetahui keberadaan dan alasan ibunya meninggalkan Guwon. Sarang pun berkata kepada Guwon dia akan membantu Guwon untuk menemukan keberadaan ibu Guwon. Lepas makan malam, Guwon dan Sarang pun memandangi keindahan pemandangan di malam hari. Di sana Sarang memeluk Guwon dan dia berkata terima kasih telah berada bersama dirinya. Kebersamaan Guwon dan Sarang tidak cukup sampai di sana, mereka pun melanjutkan kebersamaannya di malam itu. Guwon melakukan acara yang begitu spesial untuk mereka berdua. Di atas ketinggian dengan malam yang indah di sana, Guwon bertanya kepada Sarang apa permohonannya saat dia melihat bulan purnama. Sarang memohon agar dia selalu bahagia selamanya seperti saat ini. Saat Sarang bertanya Guwon apa harapannya, Guwon mengatakan dia tidak ingin berharap apa-apa lagi karena bersama Sarang dia sudah merasa bahagia. Tak mau melewati kesempatan ini, Guwon pun mengungkapkan isi hatinya kepada Sarang bahwa dia sangat mencintai Sarang. Begitu pula dengan Sarang, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Guwon juga. Dia mengatakan bahwa dia juga mencintai Guwon. Mereka pun tak ingin melewatkan kesempatan bersama ini. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Apakah akan selalu bahagia seperti saat ini?